Selamat siang Moms. Jadi hari ini kita pengen ngasih tips gimana caranya memisahkan tulang-tulang dari ikan asin. Apalagi kalau misalnya ikan asinnya ukurannya agak kecil seperti ini. Jadi apa namanya? Agak susah. Dan biar makanan ikan asinnya ini enak, benar-benar bisa menikmati tanpa harus terganggu dengan tulang belulangnya. Nah, kita harus pisahkan dulu sebelum dimasak ya. Kebetulan ini sudah ada beberapa yang sudah saya pisahkan. Nah, ini juga tulang-tulangnya yang tadi sudah saya pisahkan, ini masih ada beberapa. Nah, untuk ikan asin yang jenis seperti ini nih, ini ada bagian kulit atau sisiknya yang perlu dibersihkan. Maaf ya, ini tadi tangannya kotor karena tadi udah membersihkan yang sebelumnya, yang ini. Kan? Nah, ini sisiknya harus dibersihkan. Nah, harus diklentek atau harus dikupas seperti ini. Karena sisiknya ini nggak enak dimakan ya. Kedua belah sisi harus dibersihkan. Ambil sisiknya yang keras. Nah, karena ini kalau nggak dibersihkan ini bisa nyangkut di tenggorokan juga nih kayak tulang gitu ya. Terus kemudian ini tadi kepalanya udah kita ilangin juga. Kalau kita beli di pasar biasanya kadang masih utuh sama kepalanya, tapi juga ada yang kepalanya sudah hilang kayak gini ya. Kita buka bagian tengahnya. Nah, ini adalah bagian tulangnya. Kita buka pelan-pelan. Nah, iya, kalau masih ada daging yang agak mau nempel di tulang, kita harus jepit nih. Nah, kita tarik sampai di ujung ekor. Satu sisi sudah bisa diambil, ini tinggal dagingnya. Tuh, tulang yang di atas-atasnya pun juga tidak ada ya, sudah bersih ya. Tinggal kita periksa lagi. Nah, biasanya yang ada di bagian perutnya ada tulang-tulang. Biasanya kalau manusia itu ada tulang rusuknya. Ini juga nih. Nah, kalau sudah dipastikan bersih, kalau ada sedikit-sedikit boleh. Nah, kayak gini kecil-kecil. Nah, hilangin. Nah, sampai dirasa nggak ada tulang lagi. Nah, ini kayak gini nih, tulangnya kecil-kecil. Nah, kalau udah hilang, gabungin deh sama yang udah bersih. Tinggal kita ambil sisinya, sisi satu lagi. Nah, ini yang tadi aku bilang, tulang bagian perut nih. Nah, ini. Kelihatan kan? Nah, kita ambil sisi satunya. Nah, oke, kita lepaskan tulang-tulangnya. Oke, nah ini dia, ada tulang-tulang yang masih tertinggal, yang bagian atas sama bagian bawah dari tubuh si ikan asin. Oke, kita periksa lagi apakah sudah hilang semua tulang-tulangnya. Oke, ini kayaknya sudah ya, sudah bersih, tulang-tulangnya sudah nggak ada. Gabungkan. Nah, lagi dengan proses yang sama, kita bersihkan bagian sisinya dari ujung ekor. Nah, jangan sampai ada yang tersisa, karena sekali lagi untuk sisik ikan ini juga bisa nyangkut di tenggorokan ya, jadi bahaya banget kalau misalnya sampai tertelan. Makanya kita bersihkan. Ada sih yang mungkin masak itu nggak dia mungkin nggak mau ribet ya, jadi sekedar dibersihkan terus langsung dicemplungin bisa. Cuma nanti susahnya ketika kita pas waktu makan, harusnya kita tinggal menikmati, kita harus diripetin dengan tulang belulangnya gitu ya. Nah, kita buka kayak tadi. Kan? Nih. Tuh. Tuh. Oh, ikan asin ini enak banget kalau misalkan dicampur sama masakan contoh kayak tumis daun pepaya, daun singkong, pare, bunga pepaya. Oh, enak banget nih. Kita bersihkan yang bagian perutnya. Terus kemudian ikan asin ini juga sangat nikmat banget kalau misalkan mau cukup digoreng, kita bikinin sambal. Aduh, emang juara deh ya. Nih, pastikan bersih, ada yang tersisa nih tulangnya. Oke, pastikan bersih tulang-tulangnya. Baik. Nah,
Nanti kalau misalkan kita sudah selesai membersihkan semuanya, kita nanti bisa langsung ditempatkan di tempat yang kering, wadah yang kering, ditutup rapat, lalu kita bisa simpan di kulkas ya, biar bertahan lama. Nah, jangan dicuci dulu. Nanti nyucinya kalau misalkan baru mau dimasak itu baru dicuci. Karena kalau dicuci dulu kena air, nanti justru bisa cepat rusak ikan asinnya ya. Jadi lebih baik habis dibersihkan tulang-tulangnya begini, tinggal masukin ke wadah yang ada tutupnya, kemudian tutup rapat. Nah, ini sudah banyak, lumayan ini buat stok. Terus kemudian nanti ditutup rapat. Atasnya sebelum ditutup ini lebih baik dikasih kertas ya, biar apa, biar nggak terlalu lembab. Kemudian nanti ditutup rapat sama tutup wadahnya dan tinggal ditaruh di kulkas. Baru kalau misalkan mau dimasak, dicuci, dibersihkan terlebih dahulu dan baru mau dimasak apa ya. Itu tips dari kita gimana cara membersihkan tulang belulang dari ikan asin, cara memisahkannya agar nanti pas waktu masak kita tinggal tidak diribetkan lagi, apalagi pas waktu makan tidak diganggu lagi sama yang namanya tulang belulang. Oke, sampai di sini dulu untuk tips dan cara untuk memisahkan tulang dari ikan asin. Sampai jumpa di tips berikutnya ya. See you.